Shalom, haleluya. Kembali bersama saya, Pendeta Gary Tengker. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang jemaat yang bertanya apakah bayi ketika dia meninggal, dia masuk sorga atau seperti apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya harus jelaskan bahwa saya ini seorang hamba Tuhan. Dan yang namanya hamba Tuhan, maka jawabannya itu harus benar-benar berdasarkan apa kata firman Tuhan. Dan kalaupun ada tafsiran, maka harus sesuai dengan metode tafsiran yang sesuai dengan metode hermeneutik. Uniknya ketika saudara bertanya tentang apakah bayi itu masuk sorga atau neraka atau seperti apa, Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail dan eksplisit. Itu sebabnya teolog-teolog sekarang ini, khususnya para rohaniawan Kristen, memang punya berbagai pandangan, ada perbedaan pendapat untuk masalah ini. Tetapi saya coba jelaskan dulu, ada kurang lebih saudara 5 pandangan tentang kemana seorang bayi ketika dia meninggal. Pandangan yang pertama adalah ketika seorang bayi itu meninggal, dia jadi malaikat. Yang kedua, pasti masuk sorga. Yang ketiga, langsung masuk neraka. Yang keempat, ada yang namanya limbo. Nanti saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah tergantung iman daripada orang tuanya. Nanti saya akan jelaskan masing-masing tafsirannya seperti apa. Dan saya nanti akan menyampaikan juga apa yang menjadi pendapat saya. Sekali lagi, Bapak Ibu, mungkin saja bagi setiap saudara punya pandangan yang berbeda-beda. Dan kalau saudara punya pandangan yang berbeda-beda, silahkan tulis dalam kolom komentar. Tetapi berkomentarlah yang konstruktif, supaya kita boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pandangan yang pertama, yaitu nanti kalau seorang bayi meninggal, maka dia akan jadi malaikat. Walaupun sebenarnya hampir tidak ada teolog yang percaya terhadap pemahaman ini, tetapi ini pemahaman tradisional yang banyak berkembang di pemikiran orang Kristen. Tidak jarang ketika saya datang ke rumah duka, seorang bayi meninggal, tiba-tiba ada jemaat lain yang mau menguatkan anggota keluarga dan berkata, tenang, anakmu sudah jadi malaikat di sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penafsiran seperti ini punya banyak sekali kelemahan. Yang pertama, sudah pasti tidak ada dasar ayatnya. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa manusia dan malaikat itu adalah dua makhluk yang berbeda. Malaikat jatuh, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Malaikat itu diusir. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kirim anaknya untuk menyelamatkan setiap kita. Artinya manusia itu lebih mulia dibandingkan malaikat. Yang kedua, saudara, pandangan yang berkata bahwa setiap anak yang meninggal, setiap bayi yang meninggal itu akan langsung masuk ke sorga. Beberapa menggunakan tafsiran ayat, misalkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, terambil dari Roma pasal 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Sebab sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, maksudnya perbuatan Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Itu artinya setiap bayi yang lahir itu langsung dibenarkan oleh dari Yesus. Tidak peduli dia lahir dari keluarga Kristen atau non-Kristen. Kenapa? Karena semua orang beroleh pembenaran. Itu paham yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan paham ini diperkuat dengan argumen bahwa Tuhan itu begitu adil. Sehingga ketika seorang bayi lahir, dia tidak tahu apa-apa. Dan dia tidak bisa dihukum juga atas kesalahannya. Maka dengan keadilan Tuhan, bayi tersebut pasti masuk surga, tidak peduli latar belakang kepercayaan iman daripada orang tuanya. Saudara, yang ketiga, tafsiran kemana bayi ketika meninggal,
semua bayi pasti dibinasakan di neraka. Beberapa orang yang punya pandangan seperti ini mengambil argumen yang berasal dari Mazmur pasal 51 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya saudara, setiap bayi yang lahir dia punya yang namanya dosa bawaan yang dikerjakan, dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga ketika seorang bayi lahir, dia belum ada kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab berkata, tidak ada keselamatan di kolong langit kecuali melalui Yesus. Dan bayi itu, karena dia tidak di dalam Yesus, maka saudara, itu dibinasakan. Nah, argumen yang ketiga ini tentu saja memang mendapat banyak sanggahan. Salah satunya adalah banyak orang yang berkata, oh berarti Tuhan tidak adil. Masa bayi tidak tahu apa-apa langsung dihukum. Tetapi itu argumen yang ketiga, saudara. Argumen yang keempat yang disebut dengan limbo. Ketika seorang bayi lahir dan belum dibaptis, maka bayi itu akan ditempatkan di sebuah tempat yang namanya limbo. Saudara boleh cek nanti di Google limbo itu adalah doktrin dari gereja apa. Tetapi intinya saudara, bahwa limbo itu adalah sebuah tempat di mana bukan neraka tetapi bukan juga sorga. Bukan tempat penghukuman, itu tempat yang damai tapi tidak bersama dengan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kecuali bayi itu sudah dibaptis. Dalam konteks gereja ini baptisannya percik. Untuk yang keempat ini, argumennya memang sangat lemah. Kenapa? Karena memang tidak ada dasar ayat Alkitab yang cukup kuat untuk menjelaskan hal tersebut. Argumen yang kelima yang terakhir adalah ketika seorang bayi meninggal, maka dia akan kemana? Itu tergantung daripada iman orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya adalah orang yang beriman, orang tuanya hidup dalam Kristus, maka ketika bayinya meninggal, mereka masuk sorga. Sedangkan orang tua yang tidak percaya Yesus, maka mereka dibinasakan di neraka. Kenapa ada tafsiran nomor 5 ini? Karena bahwa ada yang namanya kutub keturunan. Alkitab berkata ada kutub 3-4 keturunan contohnya. Sehingga ketika orang tua berbuat dosa, maka anak pasti menanggung. Oh berarti Tuhan tidak adil. Tuhan adil. Kenapa? Karena ada juga yang namanya berkat turunan. Kalau orang tuanya setia, anaknya juga pasti dapat berkat. Nah artinya ketika orang tuanya itu hidup dalam Kristus, maka anaknya diberkati. Walaupun ketika dia lahir dalam usia muda atau begitu lahir langsung meninggal, maka berkat itu mengalir, tersalur melalui anak dan anak diselamatkan. Begitu juga sebaliknya kalau dia itu meninggal maksud saya, dan orang tuanya di luar Kristus, maka anaknya itu ada dalam jalur kutub keturunan dan tidak diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja sekali lagi polemik tentang perdebatan kemana bayi itu ketika dia meninggal, sampai kapanpun akan menjadi sebuah perdebatan. Tetapi saya sendiri kalau ditanya, saya lebih condong ke yang nomor 5, di mana seorang bayi ketika dia dipanggil Tuhan atau dia meninggal, ketika orang tuanya beriman, maka saya percaya pasti diselamatkan. Karena ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa orang tuanya benar, anaknya diberkati. Sebagai contoh misalkan, ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Artinya anak-anaknya juga terima berkat. Dan jika saudara ada pertanyaan, saudara juga boleh tulis dalam kolom komentar supaya nanti kita bahas dalam serial-serial berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Gary Tengker. Salam untuk keluarga. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita. Shalom.